Oke, menurut fraksi Golkar tentang raperda, 3 raperda yang diajukan atau yang dirancangkan kemarin, tanggapannya seperti apa? Apa yang kurang menurut fraksi Golkar? Baik, untuk raperda bantuan hukum, artinya bantuan hukum pada masyarakat, memang fraksi Golkar melihat memang sudah waktunya kita perlu membuat fasilitas bantuan hukum, bantuan advokat kepada masyarakat miskin. Dan ini tentu tujuannya supaya masyarakat kita yang terbelenggu dengan masalah-masalah hukum ini mampu kita bantu melalui dana-dana pendampingan, walaupun nantinya dana pendampingan ini menurut hemat kita nantinya mungkin tidak maksimal, tetapi sudah ada perhatian pemerintah terhadap hal-hal yang demikian. Jadi khusus untuk bantuan hukum ini memang fraksi Golkar melihat bahwa nantinya ada pelaksanaannya yang memang harus serius begitu dilaksanakan dengan melihat objektivitas, karena selalu nanti dalam penyelenggaraannya selalu nanti main mata, bukan objektivitas yang ditonjolkan, malah subjektivitas. Jadi mungkin merasa keluarga, merasa menjadi teman karena merasa ada hubungan kekerabatan, sehingga itu yang diprioritaskan. Nah, yang seperti ini yang fraksi golongan karya memandang mungkin ini harus diabaikan begitu. Jadi kita memang memperhatikan sesuai dengan objektivitasnya. Nah, lalu kemudian pada perda yang kedua, perda penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas, ini tentu perlu kajian lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, karena begini, ini kan produk baru begitu. Jam Krida ini kan produk baru, dan mungkin kabupaten dan Sanggau mungkin salah satu kabupaten yang baru pertama di tingkat kabupaten membuat Jam Krida ini. Makanya ini perlu pemahaman lebih jauh lagi, lebih luas lagi tentang Jam Krida ini. Jangan sampai nanti kita tentu pasti APBD kesedot ke sana, menyetor ke sana, sementara dana-dana APBD kita juga kan untuk pembangunan yang lainnya, untuk belanja pembangunan. Makanya kita nanti mau lihat, fraksi Golkar nanti mau melihat sampai sejauh mana, seberapa besar sumbangsih APBD ini yang akan dibayarkan, yang di-store ke Krida provinsi begitu. Walaupun sudah ada patokan 46% saham diberikan, tapi ini kan kita belum tahu, juknisnya belum tahu dalam bentuk bagaimana 46% itu. Nah, ini yang masih mau dipertanyakan lagi. Lalu yang ketiga, pembentukan lembaga penyiaran publik lokal tentang radio Daranate. Memang kita sudah lama mengetahui bahwa memang radio lokal Daranate ini memang belum ada izinnya, sehingga nanti mempersulit operasionalnya. Kita memaklumi ada aturan pemerintah tentang hal itu, sehingga menurut hemat saya memang kita harus support, kita harus dukung, karena nanti supaya sarana informasi pembangunan dari pemerintah itu cepat terserap kepada masyarakat. Selain itu juga kan mungkin ada hal-hal yang penting seperti inilah, seperti raperda menjadi perda, itu kan masyarakat ini kan mungkin 70-80% kan mereka belum tahu. Tapi dengan ada wadah radio, mungkin disampaikan melalui radio kan sangat efektif gitu untuk disampaikan. Lalu kemudian kan radio ini kan sarannya kan untuk hiburan. Jadi masyarakat Kabupaten Sanggau mungkin di jeda-jeda istirahat itu bisa mendengarkan mungkin lagu-lagu, informasi-informasi penting dari daerah, bahkan mungkin informasi nasional begitu. Nah, ini yang menurut kita dampak positifnya, tetapi juga diharapkan oleh fraksi Golkar jangan monopoli. Pemerintah jangan monopoli. Kalau monopoli artinya kan tidak berimbang. Jadi informasi itu tidak berimbang. Ini yang tidak kita inginkan begitu. Dari
menjadi praksi golongan karya. Jadi artinya berimbang itu masyarakat juga harus diakomodir. Umpamanya ada pemberitahuan yang harus disampaikan, mungkin berita duka, mungkin berita pesanan yang disampaikan mungkin tidak terjangkau ke masyarakat oleh mungkin sanak keluarga orang tua, mungkin ada ekstra yang artinya ada acara ekstra yang harus disampaikan melalui radio Daranante ini. Lalu kemudian yang paling penting, jangan sampai radio Daranante ini berdiri setelah ada perdanya lalu menjadi tukang ngemis. Artinya sedikit-sedikit setiap setahunnya kami minta untuk radio untuk perbaikan ini, untuk ini. Artinya kita tidak mau, karena radio tidak ini mandiri maksudnya. harus mandiri. Karena tujuan kita memberi izin ini kan supaya mereka bisa mandiri. Artinya kita janganlah sedikit-sedikit pemerintah. Karena saya tahu persis bahwa di perangkat-perangkat yang sudah disediakan oleh pemerintah ini sudah cukup besar, sudah cukup banyak. Nah, makanya pemerintah melalui bupati juga harus diawasi lah itu, karena perangkat-perangkat yang sudah disediakan yang dibeli itu cukup mahal harganya. Jangan sampai menjadi perangkat atau alat-alat pribadi yang boleh dibawa pulang. Artinya pengawasan gitu, pengawasannya itu. Karena saya tahu ada kamera digital, maksudnya untuk video itu kan yang mahal-mahal. Saya pernah lihat beberapa tahun yang lalu. Anda tahu kondisinya sekarang sampai di mana? Siapa yang pegang dan kemana itu begitu. Jangan sampai kita membeli lagi begitu. Nah, itu 3 raperda yang mungkin menurut hemat kami artinya di masa-masa terakhir periode 2009 sampai 2014 ini ya bisa menjadi kenang-kenangan untuk Kabupaten Sanggau. Mungkin demikian. Nanti itu radio Daranante swasta atau RRI atau pemerintah punya statusnya ini mungkin seperti BUMD lah, artinya mungkin arahnya ke sana. Jadi badan usaha milik daerah yang dikelola oleh Radio Daranante ini mungkin nanti seperti itu, karena RRI itu kan sudah ada di Entikong. Nah, tapi itu kan sumbangsi dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi DHK itu. Nah, itu kan dulu untuk menjabatani bahwa masyarakat di perbatasan karena selalu sering mendengar berita-berita dari negeri tetangga, makanya didirikan di Balai Karangan. Nah, itu kan sekian tahun, 5 tahun yang lalu kalau tidak salah. Memang ada dari Dinas Perhubungan Provinsi membuat semacam radio RRI, itu cabang atau unit atau apa namanya di Balai Karangan. Tapi kalau yang Sanggau itu bukan RRI, tapi radio Sanggau, radio pemerintah Kabupaten Sanggau. Begitu. Swasta bisa dibilang swasta? Tidak juga ya? Swasta tidak juga, tapi semi ya? Arahnya tuh ke BUMD seperti PDAM. Oh begitu. Ya. Baik, terima kasih. Baik.